apa yang kita bahas bersama membuat seperti, ya ini katakan saya aja lah, bahwa kimia itu emang seru. Nah itu akan saya buktikan gitu ya. Jadi kimia itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyeramkan. Kimia itu asik, kimia itu seru. Nah, jadi saya ingin mengubah paradigma kimia itu sesuatu yang sulit dan menyeramkan menjadi sesuatu yang seru dan asik. Nah, jadi kita mulai perjumpaan kita di sore hari ini, tapi yang bergabung belum banyak, baru 8, dan yang baru bergabung ada Mutia. Ya, terima kasih Mutia. Saya ingat pertemuan pekan lalu, gitu ya, Selasa pekan lalu kita membahas tentang unsur periode ketiga, betul nggak? Unsur periode ketiga? Ya, masih ingat? Unsur periode ketiga itu adalah materi yang kita bahas di pekan lalu. Kira-kira nih, betul nggak nih yang saya sampaikan tentang unsur periode ketiga di pekan lalu terakhir? Seingat saya sampai situ. Gimana Saya nih? minggu kemarin nggak masuk Pak, jadi Oh, kurang tahu. Cecil nggak masuk minggu lalu. Kenapa? Cecil kenapa? Saya agak-agak lupa. Cecil minggu lalu ada nggak ya? Saya nggak ada Pak, minggu lalu ada urusan, jadi nggak bisa ikut. Wes, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau emang keperluannya lebih penting dan urgent, tidak jadi masalah, gitu ya. Jadi terima kasih Cecil udah jujur minggu lalu nggak masuk. Saya agak-agak lupa minggu lalu siapa aja yang nggak masuk, gitu ya. Terima kasih Cecil, dan ada yang baru bergabung, ada Altaf juga. Ya, terima kasih. Dan yang minggu lalu bergabung, seingat saya kita sudah membahas sampai periode 3 sampai ke soal-soal kalau tidak salah, gitu ya. Nah, betul nggak kira-kira ingatan saya itu? Betul Pak. Betul. Udah berapa soal, Devi, yang periode ketiganya udah kita bahas? Kira-kira masih ingat? Udah lewat lebih dari 10 soal belum? Belum Pak. Belum. Terakhir sampai nomor? Kalau nggak salah nomor 7. Nomor 7. Nah, kalau baru sampai nomor 7 mungkin saya bahas dulu beberapa soal lagi. Setelah itu kita lanjut ke unsur-unsur periode keempat. Ya. Nah, kenapa kita, ya kalau saya pengennya ngebahas dulu yang periode 3, karena periode 3 itu materinya sedikit, tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, ada beberapa materi yang di periode 3 itu mengulas materi kelas 10 atau kelas 11. Berarti sekalian kita review materi tersebut. Karena kalau secara inti materi transisi periode 4 sebenarnya lebih banyak gitu ya. Tantangannya juga jauh lebih berat dibandingkan periode ketiga. Nah, kita mulai atau kita bahas dulu lah gitu ya tentang periode ketiga. Sampai nomor berapa tadi? Devi, nomor 7 ya? 7 kalau nggak salah Pak. 7 ya? 8 udah belum? Kalau nomor 5 udah belum? Belum Pak. Oh, 5 belum. Nah, kita bahas nomor 5 dulu kalau gitu. Jadi saya bahas mungkin hanya sampai ke nomor 11, karena selanjutnya, tapi kalau mau juga nggak apa-apa, ini materinya relatif bisa lebih cepat kok. Karena dominan stoichiometry sebenarnya. Nah, kita bahas nomor 5 dulu berarti ya, karena terakhir sampai ke nomor 7 kan? Nah, 5 belum berarti langsung ke 8. Ya, kira-kira soalnya sudah tampil? Sudah Pak. Iya, sip. Terima kasih Cecil. Dan nomor 5. Nah, gimana nih nomor 5? Ada yang langsung tahu jawabannya atau mau mencoba? Silakan.
Nomor 5 ini katanya gimana nih? Berikut ada tabel data unsur dan nomor atomnya. 4 unsur yang ditanyakan grafik yang menggambarkan energi ionisasi dari unsur-unsur tersebut. Kira-kira nih nomor 5, jawabannya apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Boleh jawaban lewat suara kalian, atau lewat chat, atau suara kalian. Bebas. Langsung coret-coret di layar juga boleh. Pilih yang buat kalian lebih nyaman. Nah, kata Arya, C katanya. Saya kunci dulu, katanya menurut Arya, C. Yang lain, selain Arya, gimana nih nomor 5? Boleh lewat chat, boleh suara kalian, atau coret-coret di layar. Kata Usamah juga C, sementara saya keep. C. Selanjutnya, ada punya jawaban yang lain selain jawaban Arya dan Usamah? Nomor 5 ini, apakah C atau ada yang punya jawaban yang berbeda? Kira-kira, siapa mau coret-coret di layar? Boleh, atau mau langsung lewat chattingan, atau suara kalian? Nggak masalah. Yang penting kalian mencoba. Benar salah, lupakan dulu. Dari Kalau kesalahan, menurut saya Pak. kata Cecil, betul? Kayaknya Pak. Nah, kayaknya nggak apa-apa. Keep dulu aja. Yang lain, udah ada 3 orang. Arya dan Usamah jawabannya C, Cecil jawabannya E. Gimana kalau yang lain? Adakah jawaban yang lain atau sama? Boleh lewat suara, chattingan, atau langsung coret di layar. Ya, siapa yang mau mencobanya? Silahkan. Ada lagi? Siapa lagi yang mau nyoba? Saya kasih kesempatan, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, gimana? Yang lain? Selain Arya, Usamah, dan Cecil, punya jawaban yang sama atau berbeda? Silakan sampaikan. Nomor 5. Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, kita bahas. Gimana nih dengan nomor 5 ini? Kan gitu ya. Nah, berbicara energi ionisasi. Nah, kita sebelum ke energi ionisasi, berarti harus tahu letak dari si unsur-unsur tersebut. Jadi PQRS ini letaknya di golongan berapa, gitu ya. Nah, kita tahu karena kita bahasannya periode 3, berarti semua pasti dalam satu periode. Yakin atau tidak, kita buktikan terlebih dahulu. Si P itu nomor atomnya 11, kemudian si Q nomor atomnya 12, kemudian R nomor atomnya 13, dan S nomor atomnya 14. Nah, kita lihat dalam soal ini, tidak ada yang berkaitan dengan sukulit, baik itu S, P, D, atau F. Maka konfigurasinya lebih baik kita buat dalam konfigurasi kulit, kalau mau lebih cepat. Tapi kalau mau lebih aman, subkulit. Nah, saya ambil amannya. Karena ini bagian nanti penjelasan. Jadi kalau P kita buat konfigurasi subkulitnya, disingkat gas mulia terdekatnya Ne. Ingat lagi, Ne gas mulianya nomor atomnya berapa? Nomor atom Ne? Ada yang masih ingat? Atau hafal? Berapa nih? Ne, neon. Nomor atomnya adalah 10, betul. Ne nomor atom 10. Ne ini gas mulia keberapa? Kedua. Kedua, betul Cecil. Karena Ne gas mulia kedua, maka selanjutnya dimulai kulit ketiga. Subkulit awal adalah S. Nah, inginnya 11, Ne udah 10, berarti kurang 1, maka mengisilah 3S1. Kemudian Ki gimana? Karena selisihnya hanya 1 nomor atomnya, maka tinggal tambahkan aja. Berarti Ne 3S2. R gimana? Lanjutkan aja.
Karena si S-nya udah terisi 2, maka selanjutnya setelah subkulit S itu ada subkulit P. Jadi 3P1. Kemudian S itu adalah berarti Ne, 3S2, 3P2. Nah, semua terletak pada kulit yang sama, yaitu kulit ketiga. Jadi semua terletak dalam periode ketiga. Jadi semua itu terletak dalam periode 3. Tapi elektron valensinya berbeda. Maka mereka akan terletak pada golongan yang berbeda. Si P terakhirnya hanya 1 elektron, berarti dia terletak pada golongan 1. Kemudian Ki pasti golongan berapa nih Ki? Ki-nya golongan 2A. 2A, betul Devi. Kemudian R, golongan. Gimana R? Golongan? Apakah 1A? Kira-kira nih golongan berapa sih R? Ya, Cecil? 3A. 3A, betul Devi. Jadi R golongan 3A. Gimana kalau S? Dia terletak pada golongan, tinggal jumlahin aja, kan gitu ya. Berarti golongan 2 tambah 2, berarti golongan 4A. Betul Devi. Nah, ini adalah letaknya. Karena dalam satu periode, berarti kita jangan lupakan, periode itu penulisannya mendatar. Berarti golongannya berapa aja? Ada 1A, 2A, 3A, dan 4A. Berarti letaknya adalah P, Q, R, S. Kan gitu ya? Nah, ingat lagi nih, kecenderungannya gimana untuk ke kanan? Semakin ke kanan, jari-jarinya semakin kecil. Maka sifat akinya akan semakin besar. Nah, energi ionisasi yang mana? Energi ionisasi itu adalah si I. Nah, jadi si I ini adalah energi ionisasi. Nah, maka semakin ke kanan, energi ionisasinya akan semakin besar. Sehingga dari jawaban C dan E menurut Arya, Usama, dan Cecil tadi, opsi E itu tidak mungkin. Jadi yang E salah. Kan gitu ya? Nah, ini baru sementara. Belum menjawab pertanyaan sebenarnya. Nah, tapi, ini ada tapinya. Tapinya di mana? Dalam energi ionisasi ada pengecualian. Jadi ke kanan itu semakin besar, betul. Tapi kecualinya di mana? Unsur yang terletak pada golongan 2A ternyata lebih besar dibandingkan 3A. Dan gitu ya, unsur yang terletak nanti pada golongan 5A itu lebih besar energi ionisasinya dibandingkan 6A. Nah, ini hati-hati dengan pengecualian ini, gitu ya. Jadi hati-hati dengan pengecualian ini. Sebentar. Jadi hati-hati dengan pengecualian. Nah, kenapa ada pengecualian? Dilihatnya pengecualian ini adalah dari faktor kestabilan konfigurasi elektron. Nah, maka kita lihat antara 2A dan 3A. Maka kita lihat ya, Q dan R ini. Ingat terakhirnya Q itu adalah 3S. R terakhirnya di 3P. Kenapa hanya dipandangnya yang R hanya P aja? Ingat definisi energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi untuk melepas satu elektron terluar. Nah, elektron terluar itu ada di mana? Q ya pasti ada di 3S. R ada di 3P. Maka bandingkan subkulit S dan P. Nah, konfigurasi subkulit yang lebih stabil itu ada istilah penuh dan setengah
penuh, kan gitu ya. Nah, penuh setengah penuh. S itu penuhnya adalah 2, setengahnya 1. Jadi S itu mau terisi 1 atau 2 relatif lebih stabil. Nah, gimana kalau dengan P? P ini adalah kalau penuhnya 6, setengahnya 3. Nah, kita lihat di sini. P penuhnya 6, setengahnya 3. S penuhnya 2, setengahnya 1. Q itu S-nya terisi 2. Oh, berarti dia penuh. Penuh ini berarti lebih stabil. R itu terakhirnya di 3P. P-nya 1. Sedangkan ingin stabil, P-nya harus 3 atau 6. Nah, maka dari kestabilan konfigurasi ini terlihat bahwa golongan 2A lebih stabil dibandingkan 3A. Maka energi ionisasi 2A lebih besar dibandingkan 3A. Nah, ini ada pengecualian dalam energi ionisasi. Sehingga kalau dibuat grafik gimana? Apakah C jawabannya? Bukan juga. Karena ada pengecualian tadi. Sehingga kalau dibuat grafik adalah buat gini. Ini P ke Q naik, tapi Q lebih besar dari R, berarti ke R turun. Tetap R lebih besar dibandingkan P. R ke S naik lagi. Sehingga dari sini jawabannya adalah D. Itulah nomor 5. Ya, untuk nomor 5 bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Mutia. Yang lain gimana nih? Nomor 5 bisa dipahami? Ya, Pak. Sip. Bisa, Pak. Terima kasih Benjamin dan Cecil. Ya, boleh dengan suara kalian atau ketika paham, kalian boleh dengan jempol kalian juga boleh. Dengan chat juga boleh. Jadi yang penting saya tahu respon kalian seperti apa, berarti kalian menyimak dan kalian berinteraksi dengan saya. Meskipun kita terpaut jarak gitu ya. Sip, bisa dipahami nomor 5 selain Cecil, Benjamin dan Mutia tadi? Bisa, Pak. Iya, sip. Terima kasih Devi dan Usamah dengan jempolnya. Sip, kita lanjutkan. Kalau nomor 5 udah, berarti nomor 7. 7 terakhir ya, Devi ya? Iya, Pak. 7 sudah. 7 sudah. Berarti kita lanjut ke nomor 8. Ya, atau mau dicatat dulu untuk nomor 5 silahkan. Atau mau di SS boleh. Ya, kalau di SS kayaknya nggak lama gitu ya. Sip, kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, gimana nih nomor 8? Saya agak lebih perbesar biar lebih enak melihatnya. Nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai H3PO4, kemudian H2SO4 dan HClO4. Nah, kira-kira nih, pernyataan mana yang benar? 1, 2, 3, atau 4? Kira-kira. Ada yang udah punya jawabannya atau mau nyoba dulu? Silakan, saya kasih waktu kira-kira 1 menit. Nah, 1 menit. Silakan, coba dulu untuk nomor 8. Gimana nih nomor 8? Kalau udah ketemu jawabannya, bisa lewat chattingan, bisa lihat lewat suara, atau langsung coret-coret di layar. Mana yang lebih mudah atau yang kalian sukai lakukan. Nggak harus benar langsung, salah pun juga buat saya nggak apa-apa, karena itu bagian dari belajar. Ya, kira-kira nomor 8. Apa jawabannya? Jangan lupa ketika ketemu opsi atau soal yang pilihannya 1, 2, 3, 4, opsi A itu 1, 2, 3 betul, opsi B 1 dan 3 betul, opsi C 2 dan 4 betul, opsi D 4 saja yang betul, dan E kalau semuanya betul. Nah, kira-kira nomor 8 ini opsi apa yang betul? Apakah 1, 2, 3, atau 4 yang betul? Silakan. Masih sekitar 30 detik lagi. Oh, itu yang nomor 8 tuh, yang 4-nya itu NA atau H ya? Yang 4 Na. Na3PO4. Oh.
Ya, jelas? Na3PO4 atau kurang besar, saya perbesar dulu. Jelas, Pak. Yes. Sip. Barusan dengan Usama bukan? Iya, Pak. Iya, sip. Terima kasih Usama. Silakan, yang mau mencoba nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu. Nomor 8 ini kira-kira jawabannya apa sih? Nah, boleh langsung coret-coret di layar, atau lewat suara kalian, atau lewat chattingan. Tidak jadi masalah buat saya. Saya lebih senang ketika kalian aktif. Ya, siapa yang mau nyoba nomor 8? Atau udah ketemu jawabannya? Ya, kira-kira nih. Nomor 8 apa? Kata Arya 1, 2, 3. Ragu, Pak. Nggak ada pilihan ragu, Arya. Yakin aja. 1, 2, 3. Gitu aja. Jadi skip dulu nih. Meskipun Arya ragu, udah mencoba. Nggak ada masalah. Kata Arya 1, 2, 3. Kata Fatur juga A. Oh iya, 1, 2, 3 A. Sip. Arya dan Fatur sementara jawabannya A. Yang lain? Punya jawaban yang lain atau berbeda? Silakan. Nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Boleh lewat suara atau chattingan atau coret-coret di layar boleh. Kalau di layar usahakan warna tulisannya berbeda dengan yang saya warna yang saya gunakan. Ya, baru 2 orang, baru Arya dan Fatur. Yang lain gimana nih? Ya, gimana Altaf, Amirah, Angela, Benjamin, Cecil, Devi, Moses, Mutia, Nova, dan sama udah. Nih, kata Mutia A. Oh, sama berarti 1, 2, dan 3. Jadi 3 orang yang menjawab A jawabannya. Yang lain ada jawaban beda? Gimana nih? Nomor 8. Ada yang punya jawaban beda? Nah, ini dari Fatur ada pertanyaan. Pak, yang nomor 4 yang ditanya H, kenapa tiba kationnya pada berubah jadi Na? Kata Usama 1 dan 3. Nah, ada yang beda. Pertanyaannya nanti saya jawab. Kata Fatur 1 dan 3. Berarti Fatur B ya. Devi, kalau Cema 2 dan 4, Dev. Fatur sama Devi sama berarti ya, 1 dan 3. Gitu ya. Jadi Devi dan Fatur, Usama 1 dan 3 juga. Fatur mah A, Usama yang 1. Usama dan Devi 1 dan 3. Fatur, Arya, dan Mutia 1, 2, 3. Nah, 4-nya gimana? Sip, kita bahas. Nah, untuk nomor 8 ini, sebelum kita lihat ke opsi 4, 3, yang mudah itu opsi 1 dan 2 dulu. Nah, di sini ada H3PO4, kan gitu ya. Kemudian ada H2SO4 dan ada HClO4. Nah, dari ketiga zat ini, apa sih kemiripannya? Nah, saya tanya kemiripannya dulu. Dari 3 zat tersebut, apa kemiripan atau kesamaannya? Apa yang sama dari mereka bertiga? Sama-sama basah. Sama Yakin? Basa, asam. asam atau basa? Basa Asam, atau, Pak. basa atau asam? Asam, Pak, asam. Yakin? Nah, yakin. Kenapa asam? Karena sama-sama mengandung atom hidrogen. Jadi ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan ion H+. Jadi kesamaannya mereka bertiga ini sama-sama bersifat asam. Gitu ya. Nah, tapi ketika dilarutkan dalam air
kemampuan menghasilkan ion H+-nya berbeda. Kenapa berbeda? Nah, karena H3PO4 ini menghasilkan ion H+-nya tidak sempurna. Sehingga dia bersifat asam lemah. Gitu ya. Nah, jadi dia tidak sempurna. Jadi ion yang dihasilkan itu dia berpotensi atau punya kemampuan kembali lagi karena berada dalam kesetimbangan. Jadi H3PO4 itu adalah asam lemah. Nah, gimana dengan H2SO4 dan HCl4? H2SO4 serta HClO4 dia sama-sama asam. Asam apa? Asam kuat. Tapi HClO4 bukan sembarangan asam kuat karena dia sebutnya adalah asam terkuat. Jadi saya kasih awalan biar lebih mudah diingat. Jadi HClO4 itu asam terkuat. Sehingga dari 3 jenis asam ini, 3 senyawa berjenis asam ini, opsi 1, betul atau salah? Bahwa opsi 2 dulu yang gampangnya. Opsi 2, H3PO4 merupakan asam terlemah. Betul salah? Lemah, kuat, terkuat. Oh, betul. H3PO4 itu adalah asam yang terlemah. Jadi pernyataan 2 betul. Nah, kemudian barulah ke pernyataan 1. HClO4 merupakan oksidator terkuat. Gimana cara memahami oksidator ini? Ingat, oksidator itu dia mengalami reduksi. Nah, kemiripan mereka sama-sama asam. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah di unsur P, S, dan Cl. Mereka unsur-unsur periode ketiga, di mana P itu sebelah kiri, S-nya di tengah-tengah, Cl-nya yang sebelah kanannya. Gitu ya. Nah, ingat lagi kemampuan oksidator atau reduksi dalam deret volta. Semakin ke kanan, sifat oksidator atau kemampuan reduksinya semakin besar. Nah, dari sini maka siapakah oksidator terkuat? Oksidator terkuatnya adalah HClO4. Sehingga pernyataan 1 juga betul. 1 betul, maka otomatis 3 betul. Gitu ya. Jadi 1 betul, 3 pasti betul. Karena opsi 1 pasti ada temannya 3. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi di mana ada 1, pasti di situ juga ada 3. 1, 2, 3. Sementara berarti jawaban Arya, kemudian tadi Fatur, dan siapa ya? Saya lupa. Mutia. Nah, sementara betul. Tapi opsi 4-nya belum kita coba. Nah, sebelum ke opsi 4, saya yakinkan dulu pernyataan 3. Pada konsentrasi 0,1 molar, larutan H2SO4 memiliki pH terendah. Kenapa ini bisa betul? Pertama, kalian ionisasikan dulu. H2SO4 ini asam kuat, berarti terionisasi sempurna, menghasilkan ion H+. Tapi ingat, ada berapa H dalam H2SO4? Ada 2, berarti 2 buah ion H+, dan SO4 2 mil. Nah, gimana ngitung pH? Ketika ingin ngitung pH, cari dulu konsentrasi H+-nya. Nah, H+ untuk asam kuat itu caranya molaritas dikali valensi. Valensi itu adalah jumlah ion H+. Jadi berapa jumlah ion H+ dalam H2SO4? Ada 2. Jadilah 2 dikali 10 pangkat -1. Nah, maka pH-nya adalah 1 min log 2. Nah, ini baru H2SO4. Gimana kalau HClO4? Dia terionisasi sempurna juga menjadi ion H+ dan ClO4-. Nah, kenapa H+-nya 1?
Ya karena H-nya juga adanya cuma 1. Gimana cara ngitung pH-nya? Cari dulu H plusnya. Karena dia kuat, jadi rumusnya sama. Molaritas dikali valensi. Molaritasnya 0,1, valensinya 1. Karena jumlah H plusnya 1. Jadilah 0,1 atau 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, sehingga pH-nya adalah 1 min log 1. Kira-kira mana yang lebih kecil? 1 dikurangi log 1 atau 1 dikurangi log 2? Mana yang lebih kecil? 1 min log 1 atau 1 min log 2? Mana yang lebih kecil? 1 min log 2 atau 1 min log 1? Yang lebih rendah atau lebih kecil? Ya, gimana? Yang lebih kecil? 1 min log 2 atau 1 min log 1? Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 1 min log 2. Maka pH dari H2SO4 lebih rendah dibandingkan HClO4, gitu ya. Jadi pH-nya adalah H2SO4 lebih rendah dibandingkan HClO4. Dibandingkan siapa? Pasti dibandingkan dengan si H3PO4 karena dia yang paling lemah. Sehingga pernyataan 3 betul. Nah, gimana dengan pernyataan 4? Ini menjawab pertanyaan Fatur tadi. Kan berbicara H. Kemudian kemana H-nya kok tiba-tiba Na? Nah, H-nya digantikan oleh Na di pernyataan 4 ini. Nah, maka ketika H digantikan oleh kation lain, dan dia kationnya logam, maka ketiga senyawa ini mereka adalah senyawa garam. Gitu ya. Jadi ketika H plusnya nggak ada, OH- nggak ada, tapi ada kation dan anion, tetap kation anion itu adalah senyawa garam. Nah, dari ketiga garam itu, manakah garam yang lebih bersifat basa? Apakah betul Na3PO4 atau bukan? Menjawabnya mudah. Lihatlah kekuatan asamnya dulu. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Saya tulis sebelah kanan. Jadi di situ ada Na3PO4. Na, masih ingat nggak? Dia berasal dari asam atau basa? Basa, Pak. Basa. Kuat lemah? Kuat, Pak. Kuat. Sebentar. Ini menunya saya kemana ya? Kok ngilang menunya? Ya. Ya, saya ulangi lagi. Na. Na itu berasal dari asam atau basa? Tadi ada yang betul? Jawaban siapa? Saya lupa nih. Tadi ada suara Arya bukan? Iya, Pak. Iya, sip. Jadi menurut Arya betul bahwa Na ini dia berasal dari basa. Kuat lemah tadi ya? Kuat, Pak. Kuat. PO4-nya berasal dari tadi asam lemah. Kira-kira nih menurut kalian, kalau kuat dengan lemah ketemu, siapa yang menang? Yang kuatnya atau yang lemah kalau ketemu? Yang menangnya? Kuat. Yang kuat, betul kata Fatur. Jadi yang menangnya pasti yang kuat. Jadi dia adalah garam yang bersifat basa. Nah, sehingga pernyataan 4 kalau hanya baru Na3PO4, kira-kira betul atau salah pernyataan 4? Lebih bersifat basa? Betul. Jadi semua betul, opsinya adalah E.
Itulah nomor 8. Nah, kenapa Na2SO4 dan NaClO4 kita nggak bahas? Ya pasti dibahas, gitu ya. NaClO4 atau Na2SO4. Caranya kayak tadi. Cek dulu kekuatan asam atau basa. Na ini basa, dia kuat. Ketemu SO4 yang asam, kuat juga. Kalau kuat ketemu kuat berimbang. Maka sering dibilang Na2SO4 itu garam yang bersifat netral. Kalau konsentrasinya sama, gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau dengan NaClO4? NaClO4 caranya sama seperti Na2SO4 juga. Na-nya dari basa kuat, ClO4-nya dari asam kuat. Maka dia juga sama-sama garam yang bersifat netral. Ya. Sehingga pernyataan 4 betul. Kalau 1, 2, 3, 4 betul, jawabannya adalah E. Nah, itulah nomor 8. Ya, untuk nomor 8 bisa dipahami? Ya, nomor 8 bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Iya, Pak. sip. Terima kasih Mutia, Angela untuk komennya barusan. Gitu ya. Komennya atau interaksinya barusan dengan suara bisa. Nah, itu nomor 8. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 8, silakan. Ya. Jadi pertanyaan tadi Fatur, kenapa berubah jadi Na? Karena H-nya diganti Na dan dia merupakan senyawa garam. Jadi dari asam-asam tersebut menjadi garamnya ketika dicampurkan dengan Na atau NaOH. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 8 ini? Barangkali belum memahaminya, silahkan tanyakan. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Ketika ada sesuatu hal yang mengganjal di hati dan pikiran kalian, kemukakan aja. Kalau malu dengan suara kalian, lewat chattingan. Kalau chattingan malu untuk ke everyone, DM aja langsung chattingannya ke saya. Ya. Jadi banyak solusi untuk menjawab atau menanggulangi permasalahan kalian. Jadi kalau dengan saya nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah malu-malu. Ya, bisa nomor 8? Ya, kalau tidak ada, sip, kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, gimana dengan nomor 9 nih? Tapi silakan kalian, kalau mau SS dulu boleh, atau mau dicatat dulu silakan. Ya, saya kasih waktu 3 detik mungkin. 1, 2, 3. Sip, kita lanjutkan ke nomor 9. Ya, siapa yang mau jawab nomor 9? Atau udah ketemu jawabannya? Silakan. Mau langsung di layar atau mau di chattingan atau mau di ini udah ada aja. Kata Arya D tapi kurang yakin. Wah, berarti permasalahan Arya tentang percaya diri ya. Karena dari tadi ada yang ragu tapi sekarang kurang yakin. Gitu ya. Saya catat dulu ya. Jadi saya bilang tadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, salah nggak masalah. Dek ya, ya. Saya catat dulu, Syakib. Nah, gimana nih dengan nomor 9? Siapa tahu ada yang punya jawaban lain selain jawaban Arya? Arya katanya Dek kurang yakin itu juga katanya. Siapa lagi nih? Lewat suara boleh? Lewat chattingan boleh? Nah, Mutia D juga. Arya dan Mutia sama-sama D. Yang lain, ada yang punya jawaban yang berbeda? Ya, siapa yang punya jawaban berbeda? Silahkan. Nggak usah takut juga, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Devi B. Devi beda nih.
Devi B katanya. Ada 2 jawaban. Siapa lagi yang punya jawaban beda? Fatur C. Beda lagi nih. Ada lagi yang beda? B, C, D. Ada yang jawabannya A atau E? Gimana nih? Ada B, C, D. Kira-kira mana yang tepat? Atau ada jawaban yang lain, A atau E? Oh, Fatur diganti D katanya. Cabus. Yang Fatur nggak jadi. Sip. Fatur katanya jadi D. Usamah D. Sip. Jadi sementara ada 2 jawaban, B atau D. Nah, gimana caranya? Ini harus hati-hati. Ini kelihatannya mudah. Tapi kalau kurang teliti, jadinya salah. Ya. Nah, ketika berbicara ini, letak, periode, dan golongan, harus gimana? Harus dalam bentuk unsur. Harus unsur atau atomnya. Nah, sedangkan kita lihat di sini. Lihatnya di mana? Ada ion X3-gamin. X3-gamin ini unsur atau bukan? Dia udah ada keterangan ion. Berarti bukan X3-gamin lah kita menentukan periode dan golongannya. Nah, jadi saya tulis dulu. X3-gamin itu adalah Ne, katanya 3S2 3P6. Ini bukan unsur atau atom, tapi dia ion. Maka harus kita kembalikan si ion ini ke bentuk unsurnya. Kita harus buat ke bentuk unsur. Maka kita harus ingat lagi definisi ion ini. Ingat simbolnya minus. Minus itu artinya kekurangan atau kelebihan? Kalau minus? Kekurangan. Kalau kita punya kekurangan itu biasanya suka ngapain? Ngelepas atau menerima? Menerima. Berarti X3-gamin ini adalah kondisi. Nah, kondisi di mana? Kondisi setelah X menerima berapa elektron? 3 elektron. Jadi X3-gamin itu adalah kondisi setelah X menerima 3 elektron. Nah, maka kondisi awalnya gimana? Kalau ini kondisi setelah menerima. Berarti jumlah elektron X ini akan lebih banyak atau lebih sedikit? Kira-kira. Kalau setelah menerima segitu. Berarti kalau sebelum menerima jumlahnya akan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Maka tinggal kita kurangi sebanyak 3. Maka konfigurasi unsur X itu adalah Ne 3S2 3P kurangi 3 3. Nah, setelah unsurnya kita dapatkan, maka kita tentukan langsung dia terletak pada periode berapa nih? Dia terletak pada periode 3. Maka opsi X salah. Kemudian golongannya golongan berapa? Golongannya tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 3. 2 tambah 3 itu adalah 5. Sehingga golongan 5A. Karena sekulit terakhir P itu golongan utama. Periode 3 golongan 5A opsinya adalah B. Sehingga yang menjawab B itu adalah Devi. Ya. Jadi jawaban Devi betul. Arya, Mutia, Fatur, dan Usama lupa gitu ya, bahwa penentuan periode golongan harus dari unsur. Harus lebih hati-hati. Ya, untuk nomor 9 bisa dipahami? Bisa, Gimana? Pak. Iya, sip. Terima kasih Mutia. Yang lain gimana nomor 9?
Iya, Pak. Sip, terima kasih juga Usama. Dan Pak. ya, gimana Fatur? Agak kurang kencang suaranya. Untuk konsep yang 3S, 3P itu gimana ya Pak? Oh, ingatnya konfigurasi menurut aturan off-bow, Fatur. Nah, aturan off-bow itu gimana? Saya singkat aja ya. Saya singkatnya gini tuh. Ada S1 kali, SP 2 kali, SDP 2 kali, dan SFDP 2 kali. Nah, ini saya singkat seperti ini. Gimana menjabarkannya? Kita ingat S di sini 1 kali, berarti cukup S-nya tulisnya 1. SP 2 kali, berarti nulisnya SP, SP. Kemudian SDP 2 kali, berarti ada SDP, SDP. Selanjutnya ada SFDP, SFDP. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu, Fatur? Bisa. Bisa. Selanjutnya gimana? Tinggal kita berikan kulit. Nah, subkulit S itu dimulai kulit ke-1. Berarti S selanjutnya tinggal kita lanjutkan. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, P-nya mulai kulit ke berapa? P-nya pasti mulai kulit kedua. Jadi pasti bertahap atau meningkat 1. Jadi P-nya mulai kulit kedua, berarti P selanjutnya tinggal lanjutkan. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian D mulai kulit ketiga, berarti D selanjutnya 4, 5, 6. Dan F mulai kulit ke-4, berarti selanjutnya adalah 5. Ya, sampai sini bisa dipahami, Fatur? Ya. Ya, halo? Iya, ya. Bisa dipahami? Oke. Oke, sip. Nah, kemudian jangan dilupakan ini satu lagi, Fatur. Bahwa subkulit S itu terisi maksimal hanya 2. Kemudian, kalau P itu maksimalnya adalah 6. Kalau D itu maksimalnya adalah 10. Kemudian F ini maksimalnya 14. Jadi yang penting apa? Jangan sampai ketukar urutan penulisan dari 1S sampai 7P. Dengan cara disingkatnya S, SP 2 kali, SDP 2 kali, SFDP 2 kali. Ya, itulah untuk konfigurasi elektron subkulit. Ya, gitu Fatur? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, sip. Untuk yang lain, masih ada sesuatu yang mengganjal? Silahkan sampaikan. Nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Sampaikan aja. Tapi kalau tidak ada, boleh jempol, boleh lanjut, atau gimana pun, silahkan. Kalian berinteraksi. Saya tunggu interaksinya. Boleh dengan chattingan juga, boleh dengan jempol. Jempol kayaknya paling mudah ya. Sip, terima kasih Usama. Dan yang lain gimana? Saya tunggu 2 orang lagi aja. Boleh jempol, boleh dengan... Oh, tadi apa nama teorinya? Teori aturan Aufbau. Mutia, Fatur, jempolnya. Sip, terima kasih. Jadi materinya konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Nulisnya AUF-BAU. Aufbau. Ya, itulah nomor 9. Dan kita lanjutkan ke nomor 10. Di mana nomor 10 ini yang kalau ditanya nomor 1 sampai 10, yang paling sulit adalah nomor 10. Nah, gimana dengan nomor 10? Unsur periode ketiga yang garamnya dapat mengendap. Yang garamnya dapat mengendap dengan penambahan kalium hidroksida. Bisa dipahami maksudnya? Unsur periode ketiga yang garamnya dapat mengendap dengan penambahan kalium hidroksida
Berarti ada garam yang mengandung unsur periode ketiga. Nah, jadi maksudnya saya buat persamaan reaksinya. Ada garam. Oh, berarti kalau garam itu berarti kation dan anion. Gitu ya. Anggaplah kationnya si M, anionnya si A. Jadi Ma ditambah kalium hidroksida berarti KOH. Dia menghasilkan apa? Katanya garam yang mengendap. Tapi, nah, apakah yang dihasilkan hanya satu zat saja atau tidak? Ketika ada garam dengan kalium hidroksida, cek dulu nih, jangan lupa. Kalium hidroksida, dia bersifat asam atau basa? Kalium hidroksida, asam atau basa? Gimana nih? Kalium basa, betul Mutia. KOH itu basa. Ma-nya garam. Nah, ketika ada garam direaksikan dengan basa, maka dia akan menghasilkan apa? Garam dan basanya kembali. Sehingga hasilnya itu adalah bisa Ka dan MOH. Nah, Ka ini kalium. Kalium itu mau kondisi apapun, karena ingat kalium itu golongan berapa? Masih ingat kalium golongan? 1A. 1A. Kalau unsur golongan 1A itu adalah unsur yang mudah larut dalam apapun. Nah, sehingga kalau dia mudah larut dalam apapun, maka Ka ini dia adalah garam yang mudah larut. Jadi kalau ketemu unsur-unsur golongan 1A, dia pasti mudah larut. Sehingga di sini garam yang dapat mengendap berarti bukan Ka. Berarti yang mudah mengendapnya adalah si MOH. Nah, tapi dia bukan garam, melainkan menjadi basa. Oh, kalau basa yang mudah mengendap, berarti basanya bersifat kuat atau lemah? Ada kemungkinan dia basanya lemah atau sangat lemah. Gitu ya. Nah, jadi MOH-nya itu adalah basa. Kemudian, nah, larut lagi. Berarti siapa yang larut lagi? Yang dimaksud larut lagi adalah si basa yang mengendap ini. Jadi si MOH ini yang mengendap tadi. Jadi karena nggak mungkin golongan 1A dia mengendap. Gitu ya. Jadi yang mengendap lagi itu adalah si MOH ditambahkan dengan KOH berlebih. Katanya larut. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ya, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Jadi MOH yang mengendap ini ditambahkan KOH ternyata awalnya mengendap menjadi larut. Nah, si ini katanya menjadi larut. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Bisa? Maksud dari pernyataan soal ini, jadi nomor 10 ini sulitnya memahami soal terlebih dahulu. Ya, gimana? Sampai sini dulu, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, tinggal kalian jempol atau chattingan boleh. Bisa, Pak. Sip, terima kasih. Tadi suara siapa ya? Mutia bukan? Angel, Pak. Oh, Angela. Sip, terima kasih Angel. Dan tadi ada jempolnya Arya kalau tidak salah. Nah, setelah kita tahu tadi si Ma garamnya dengan basa KOH mengendap, kemudian yang endapan ini ditambahkan KOH lagi. Ternyata yang tadinya mengendap itu larut. Nah, gimana cara mengetahui ini? Jangan dilupakan KOH-nya dulu. Kita udah tahu KOH itu bersifat basa. Nah, jadi KOH mau direaksi ke satu atau kedua, dia tetap basa dan basanya bersifat basa kuat. Nah,
berarti ada dua zat, gitu ya. Nah, dia dapat dihasilkan awalnya basa, tapi dapat bereaksi dengan basa lagi. Jadi kan MOH awalnya basa nih, gitu ya. Jadi di reaksi 1 si MOH ini adalah bersifat basa. Tapi ketika basa itu ditambahkan basa yang lebih kuat, ternyata larut. Karena larut berarti terjadi reaksi. Nah, apakah mungkin basa dengan basa bereaksi? Jawabannya tidak. Maka si MOH supaya dapat larut dan bereaksi dengan KOH, dia harus bersifat asam. Nah, zat apa yang dapat bersifat atau bereaksi dengan asam maupun basa? Maka si MOH ini dia ada kemungkinan si M-nya bersifat amfoter. Jadi dia menghasilkan basa, tapi ketika ditambah basa lagi larut. Oh, berarti si MOH ini bisa bersifat basa, bisa bersifat asam. Maka MOH bersifat amfoter. Nah, unsur periode ketiga apa yang sifatnya amfoter? Hanya ada satu, yaitu adalah aluminium. Aluminium, sehingga nomor 10 jawabannya adalah D. Itulah nomor 10. Ya. Untuk nomor 10 bisa dipahami? Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Untuk nomor 10. Siapa yang masih ada kesulitan di nomor 10? Langsung sampaikan. Saya belum beranjak kalau kalian belum paham. Saya lebih senang materi apapun kalian paham itu lebih utama dibandingkan materi banyak tapi nggak paham sedikit pun. Saya lebih senang ke pemahaman aja. Ya. Untuk nomor 10, gimana, paham? Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Oh, kata Fatur bisa diulangi sekali lagi? Oke, gini. Unsur dari pertanyaan dulu ya Fatur ya, dan yang lainnya. Unsur periode ketiga yang garamnya dapat mengendap dengan penambahan kalium. Nah, unsur periode ketiga yang garamnya maksudnya di sini adalah ada garam yang mengandung unsur periode ketiga. Gitu ya. Anggaplah periode ketiganya adalah M. Dia ditambahkan KOH. Nah, setelah ditambahkan KOH menghasilkan senyawa yang mengendap. Kan ada kata dapat mengendap. Mengendap ini berarti yang sukar larut. Nah, ciri zat yang sukar larut, gitu ya. Ciri yang sukar larut itu dia punya data KSP. Nah, cuma di sini nggak diketahui KSP-nya, kan gitu ya. Jadi sukar larut itu punya data KSP. Nah, cuma yang harus kita pahami dulu adalah setelah kita tahu ada garam ditambahkan KOH. Sifatnya kita cek dulu. KOH ini adalah zat yang bersifat basa kuat. Si garam tadi, nah kita nggak tahu ini garamnya garam apa nih, kan gitu ya. Nah, garam asam ataukah garam basa atau garam netral, maka biarkan aja. Karena kita nggak tahu unsurnya apa, garamnya apa, kita nggak tahu. Jadi anggaplah garam aja. Garam dengan basa kuat. KOH, basa kuat KOH ini, K-nya ini berasal dari golongan alkali atau golongan 1A. Nah, ciri golongan alkali ini atau 1A, dia dalam bentuk senyawa apapun, dia mudah larut. Jadi kalau ada golongan alkali, mau itu Na, mau itu K, gitu ya, mereka mudah larut dalam apapun. Nah, sehingga Ka yang dihasilkan, dia adalah garam yang mudah larut. Maka siapa sih sebenarnya garam yang mengendapnya ini? Otomatis garam yang mengendapnya adalah si MOH ini. Nah, jadi MOH ini maksudnya bukan garam, gitu, tapi dia zat yang mengendap. Nah, karena mengendap sukar larut, cirinya dia mempunyai data KSP. Nah, MOH, ada OH yang terikat pada M, maka dia bersifat basa. Karena basa berarti si M yang mau nggak mau, dia harus bersifat logam.
Jadi si M di situ adalah logam. Nah, jadi si M ini adalah logam karena sifatnya basa. Nah, kemudian si garam atau zat yang mengendap ini berarti MOH kan, ditambahkan KOH kembali. Kita ingat KOH itu adalah basa kuat. Ketika si MOH-nya dia basa, berarti ada kecenderungan si MOH ini basanya sangat lemah. Tapi basa dengan basa itu nggak mungkin bereaksi. Nah, sehingga ketika MOH ketemu KOH gimana? Si MOH-nya bukan menunjukkan sifat kebasaannya, tapi sifat keasamannya. Supaya dapat larut kembali. Nah, ketika larut kembali, maka MOH ini punya dua sifat. Awalnya dia basa karena mengendap, tapi kemudian bereaksi dengan KOH yang basa kuat, dia bersifat asam. Nah, zat yang dapat bersifat basa atau asam inilah yang kita kenal sebagai amfoter. Logam apakah yang amfoter ini? Yaitu adalah aluminium. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah D. Ya, gitu Fatur? Bisa dipahami? Saya, Ya, gimana? Pak. Iya, sip. Yang lain gimana untuk nomor 10? Bisa dipahami? Sip, selain Fatur, boleh dengan jempolnya atau lewat chattingan? Silahkan. Atau dengan suaranya boleh. Sip. Ada Usama, yang lain Mutia, dan siapa lagi nih? Bisa dipahami? Ada Devi dan Amira. Sip, terima kasih. Itulah nomor 10. Jadi kalau kita bahas nomor 1 sampai 10, nomor 10 itulah paling sulit. Kenapa? Dari pernyataan ini bisa menimbulkan berbagai persepsi, berbagai penafsiran. Dan saya inginnya sebenarnya mengubah pertanyaan atau pernyataan di nomor 10 ini sebenarnya. Saya lebih senang bahasanya diubah nggak seperti ini, lebih sulit untuk menganalisis pernyataan. Jadi nanti bisa menemukan miskonsepsi. Nah, itulah nomor 10. Ya. Dari nomor 10 ini kita lanjutkan ke nomor 11. Gimana nih dengan nomor 11? Nah, materi mengulang lagi, materi kelas berapa nih, ada yang masih ingat? Kelas 11 tentang kesetimbangan. Gimana tentang kesetimbangan? Ini lagi. Ini maksud saya gini, nomor 11. Mau nomor 11 mau apapun sebenarnya gitu ya. Dalam mengerjakan kimia, saran saya kalian jangan baca soalnya dari awal ke akhir dulu. Mending baca pertanyaannya. Pertanyaannya apa biar lebih mengarah. Nah, ketika pertanyaan udah, langsung ke pernyataan sebelumnya. Biar nggak bolak-balik baca. Nah, untuk memperoleh SO3 yang optimum katanya. Pengen SO3 yang optimum. Nah, yang dapat dilakukan adalah, ingat ketika ingin menghasilkan zat yang optimum, apa yang kita lakukan? Maka baru lihat pernyataan. Pada proses pembuatan asam sulfat menurut proses kontak terdapat reaksi kesetimbangan. Dalam reaksi kesetimbangan ingin mendapatkan zat yang optimum. Maka apa yang kita lakukan? Nah, ini berkaitan dengan konsep pergeseran kesetimbangan. Jadi kita harus ingat kembali tentang pergeseran kesetimbangannya. Menurut asas Le Chatelier, gitu ya. Kalau nulisnya Le Chatelier, gitu ya. Nah, tapi kalau dibaca Le Chatelier. Nah, ingat pergeseran kesetimbangan. Nah, pergeseran kesetimbangan ke arah mana? Maka lihat posisi SO3. Yang diinginkan adalah SO3. SO3 dalam reaksi tersebut, dia sebagai reaksi atau hasil? Ada di sebelah kanan. Maka SO3-nya sebagai hasil. Posisinya sebelah kanan.
Berarti yang harus kita lakukan adalah menggeser ke arah kanan. Karena yang kita inginkan optimumnya itu ada di sebelah kanan. Berarti kita harus menggeser reaksi tersebut ke arah kanan. Maka apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, itulah poin 1, 2, 3, 4-nya. Nah, caranya gimana? Ingat definisi pernyataan 1 ada tentang katalis. Ingat lagi, katalis ini fungsinya seperti mak comblang. Mak comblang berarti ngapain? Gitu ya, fungsi mak comblang. Mak comblang itu ngejodohin atau membuat sesuatu hal yang tadinya nggak bereaksi menjadi bereaksi. Yang tadinya reaksinya pelan menjadi cepat. Karena fungsi katalis itu adalah mempercepat reaksi. Nah, ketika mempercepat reaksi, apakah dia dapat menggeser kesetimbangan? Jawabannya tidak dapat. Jadi, katalis ini hanya mempercepat jalannya reaksi aja. Dia tidak mampu menggeser kesetimbangan. Sehingga pernyataan 1 salah. Kalau 1 salah, otomatis 3 juga salah. Nah, kenapa 3 bisa salah? Suhu. Kalau suhu berkaitan dengan panas. Kalau panas berkaitan dengan nih, jadi kalau berbicara suhu, suhu itu berkaitan dengan panas. Kalau panas pasti berkaitan dengan kalor. Kalau kalor pasti berkaitan dengan perubahan entalpinya, yaitu delta. Maka kita cek delta H-nya. Di sini negatif, berarti delta H yang negatif itu berlangsung secara eksoterm atau endoterm. Ada yang masih ingat? Kalau delta H negatif, ekso atau endo? Kira-kira ada yang masih ingat nih materi kelas 11 tentang termo dan kesetimbangan. Delta H-nya negatif, eksoterm atau endoterm? Berlangsung secara, kalau negatif itu berlangsung secara depannya pasti E. Mau ekso, mau endo kan E kan? Huruf kedua, keempatnya O. Mau ekso, mau endo kan sama O, gitu ya keempatnya. Nah, huruf kedua, ketiga inilah yang menentukan. Negatif itu artinya berkurang. Kenapa dia berkurang? Karena dia melepas. Melepas itu keluar. Keluar itu berarti exit. Sehingga yang delta H negatif sering disebutnya exo. Eksoterm. Itulah bahasa mudahnya. Negatif itu berkurang. Berkurang berarti melepas. Sistem melepas kalor ke lingkungan berlangsung secara eksoterm. Ingatnya exit keluar. Nah, eksoterm itu sistem melepas kalor ke lingkungan. Berarti kalor di lingkungan semakin lama semakin banyak atau bertambah. Ketika kalor di lingkungan bertambah, maka akan terasa panas. Ya, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Cukup dengan jempol. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ini belum menjawab pernyataan 3. Sip, selain Mutia, jempol siapa lagi nih? Ya, sampai sini bisa dipahami dulu. Sip, terima kasih Angel dan Mutia. Nah, setelah kita tahu reaksinya eksoterm atau terasa panas, baru kita ingat tentang suhu dinaikkan. Kalau suhu dinaikkan, gitu ya, suhu kan P ya, suhu dinaikkan, kita akan merasakan apa? Pasti suhu dinaikkan akan terasa panas. Kalau kita kepanasan, kita akan pindah ke yang panas atau pindah ke yang dingin? Kira-kira, kalau kita kepanasan, kita akan pindah ke yang panas atau yang dingin? Yang dingin. Dingin. Nah, berarti ketika suhu dinaikkan terasa panas, reaksi akan bergeser ke yang dingin. Yang dingin itulah reaksi endoterm. Sehingga endoterm itu yang kiri atau kanan? Adalah ke arah kiri. Nah, sehingga kalau eksoterm kan delta negatif nih. Eksoterm berarti ke kanan. Endotermnya kemana? Ke kiri.
Nah, jadi ke arah kiri itulah endoterm. Kalau ke reaksi bergeser ke arah kiri gimana? SO3-nya nggak akan optimum. Justru SO3-nya semakin berkurang. Itulah yang menyebabkan pernyataan 3 salah. Ya, sampai sini. Pernyataan 3, 1 dan 3 bisa dipahami? Ya, gimana pernyataan 1 dan 3 bisa dipahami? Sip, terima kasih Mutia. Yang lainnya gimana? 1 dan 3 bisa dipahami? Iya, terima kasih Devi. Dan satu lagi. Siapa lagi nih? Nomor 1 dan 3 bisa dipahami? Pernyataan 1 dan 3? Ya, bisa dipahami pernyataan 1 dan 3? Sip, terima kasih Usamah dan kita lanjutkan ke pernyataan 2. Gimana dengan pernyataan 2 itu sendiri? Pernyataan 2 tekanan diperbesar. Kalau berbicara tekanan pasti berhubungan dengan volume kan? Ingat lagi nih, tekanan dengan volume berbanding lurus atau terbalik? Volume dengan tekanan berbanding lurus atau terbalik? Lurus atau terbalik? Volume dengan tekanan berbanding lurus atau terbalik? Terbalik. Jadi kalau tekanan diperbesar berarti volume diperkecil. Nah, ingat lagi hukum dasar kimia bahwa perbandingan volume itu merupakan perbandingan koefisien. Berarti lihat volumenya. Volumenya kecil berarti reaksi akan bergeser ke zat, ke arah yang koefisien gas kecil. Nah, maka di reaksi ini sebenarnya ada yang kurang. Fasanya apa? Nah, kan gitu ya. SO2 itu gas, O2 itu gas, SO3-nya juga adalah gas. Karena semua gas, maka lihat koefisiennya. SO2 2, O2 1, berarti koefisien kiri itu 3. Koefisien kanan 2, berarti yang lebih kecil adalah yang kanan. Karena kanan lebih kecil, berarti reaksi bergeser ke arah kanan. Maka pernyataan 2 betul. Ya. Untuk pernyataan 2 bisa dipahami? Ya, pernyataan 2 bisa dipahami dulu? Hati-hati dengan materi kesetimbangan ini. Kesetimbangan punya peluang besar untuk keluar dalam UTBK. Ya, pernyataan 2 bisa dipahami? Tekanan diperbesar artinya volume diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah yang koefisien gasnya kecil. Gitu ya. Maka kanan lebih kecil, maka bergeser ke kanan. Kalau melihat opsi 1, 3 salah, 2 betul, 4 pasti betul. Sehingga 2, 4 betul opsinya adalah C. Kenapa 4 betul? Karena SO2 dan O2 diperbanyak, artinya memperbesar konsentrasi. Nambah konsentrasi SO2 atau O2, itu reaksi akan bergeser ke arah lawan. Nah, yang kita tambahnya sebelah mana? Si SO2, O2 ini sebelah kiri. Berarti bergeser ke arah lawan, berarti sebelah kanan. Nah, itulah menyebabkan pernyataan 4 betul. Nah, nomor 11 inilah jawabannya, yaitu C. Nah, untuk nomor 11 bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, tinggal jempol atau lewat suara kalian atau lewat chattingan boleh. Ya, nomor 11 bisa dipahami? Sip, terima kasih Mutia. Yang lain, Amirah juga terima kasih. Gimana nih? Nomor 11 bisa dipahami? Siapa lagi yang mau memberikan jempol alias paham atau suaranya?
Ya, nomor 11 bisa dipahami? Selain Mutia dan Amira? Gimana Altaf, Angela? Ya, sip. Terima kasih Benjamin. Dan nomor 11 ini, inilah penutup kita di sore hari ini, gitu ya. Jadi hari ini, karena waktu yang membatasi kita, periode 3 kita bahas sampai 11. Nah, untuk nomor 12 sampai 15, silahkan kalian coba sendiri. Kalau ada kesulitan, boleh hubungi saya ke nomor WA saya. Gitu ya. Saya insya Allah akan bantu kalian selama kalian membutuhkan saya. Tapi kalau kalian nggak butuh, gimana? Cari gimana caranya kalian butuh saya. Gitu ya. Bukan saya senang kalian nggak butuh, bukan. Gimana caranya kalian butuh saya. Nah, saya lebih senang ditanya-tanya. Dan saya senang juga membantu kalian. Kenapa? Karena itu menunjukkan usaha, semangat, dan kerja keras kalian. Karena ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Atau mungkin bisa dibalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Gitu. Sering kebalik-balik, yang penting intinya semakin besar, semakin gigih kerja kalian, usaha kalian, hasilnya akan jauh lebih baik. Gitu ya. Jadi, saya siap membantu kalian, gitu ya. Ketika ada kesulitan atau pertanyaan tentang kimia, silahkan tanyakan melalui nomor WA saya ketika di luar pertemuan. Kalau mau nanya yang lain seputar kimia, silahkan hubungi saya WA juga. Gitu ya. Nah, insya Allah saya akan bantu sebisa dan semampu saya. Dan sampai sini mungkin perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bersama di sore hari ini menjadi bekal kalian dalam menghadapi UTBK 2022. Dan saya doakan kalian tetap sehat, terus semangat, dan yakin bahwa kalian akan lulus di PTN 2022. Ya, sampai di sini perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan interaksi kalian. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sip. Makasih, Pak. Sama-sama semuanya.